Abuya Kiai Haji Munfasir Padarincang, Serang, Banten. Akhlak seorang kiai yang takut memakai uang yang belum jelas. Kiai Laduni yang pantang meminta kepada makhluk. Pesantren beliau yang tanpa nama terletak di kaki bukit Padarincang. Dulunya beliau adalah seorang dosen di kota Cirebon. Saat mendapatkan hidayah, beliau hijrah kembali ke Padarincang. Beliau menjual seluruh harta bendanya untuk dibelikan sebidang sawah dan memanggun sepetak gubuk ijuk, dan sisa selebihnya beliau sumbangkan. Beliau pernah bercerita di saat musim krisis, di mana keadaan sangatlah paceklik. Sampai-sampai pada saat itu katanya untuk makan 1 biji telur saja harus dibagi 7. Lalu pernah tiba-tiba datanglah seorang meminta doa padanya. Saat itu beliau merasa tidak pantas untuk mendoakan seorang tersebut. Tapi orang tersebut tetap memaksa beliau, yang pada akhirnya beliau pun mendoakan Al-Fatihah kepada orang tersebut. Saat berkehendak untuk pamit pulang, orang tersebut memberikan sebuah amplop yang berisi segepok uang. Lalu sebulan kemudian orang tersebut kembali datang untuk meminta doa kembali dan menyerahkan amplop tebal seperti saat kemarin. Tapi langsung ditolak oleh Bapak. Bapak adalah sebutan yang disukai Abuya Munfasir karena beliau merasa bukan ulama. Bapak bilang, nanti dulu, uang yang kemarin saja sampai saat ini Bapak belum berani pakai. Itu uang apa? Dari mana? Sodakoh kok banyak begitu? Kalau dari gaji bisa habis gajinya. Soalnya uang tersebut berjumlah 2,5 juta saat kejadian ini awal tahun 90-an. Lalu ketika Bapak menanyakan pertanyaan demikian, orang tersebut menjawab bahwa dia mengerti hukum sodakoh, yaitu 2,5%. Jadi uang tersebut adalah 2,5% dari gajinya. Setelah diselidiki, ternyata orang tersebut adalah direktur utama sebuah perusahaan multinasional. Dan sampai saat ini orang tersebut selalu rutin meminta doa dan memberi uang sodakoh setiap bulan. Sampai-sampai tidak pernah absen. Abuya Munfasir hanya menerima santri laki-laki yang jumlahnya maksimal 40 orang saja. Akan tetapi belum pernah santri yang mencapai angka 40 orang. Abuya menerapkan beberapa syarat untuk mondok dan menuntut ilmu di tempatnya. Salah satunya dengan tidak diperbolehkannya membawa apapun. Hanya baju yang melekat di badan saja yang diperbolehkan untuk dibawa ke pondok beliau. Selain itu, Abuya juga memberikan syarat untuk siapa saja yang ingin menuntut ilmu dengan beliau, diharuskan untuk dites agar sanggup berpuasa selama 40 hari sambil berbuka dan sahur hanya dengan 3 teguk air. Setelah melewati taraf pengetasan itu, Abuya mengharuskan santri untuk berpuasa dengan umbi-umbian yang tidak diperbolehkan untuk dimasak atau terkena api. Pada taraf ini santri harus mengiringi puasanya dengan membaca Al-Quran 10 juz per harinya. Ketika semua sudah terlewati, sampailah kita pada syarat yang bisa dibilang syarat tertinggi yang diberikan oleh Abuya, yaitu harus puasa mutih atau berpuasa dengan hanya nasi putih dan garam, dan berpuasa dari segala omongan atau berdiam diri. Jadi jangan heran ketika berkunjung ke tempat beliau akan menemukan santri-santri beliau yang tidak mengeluarkan sepatah kata sedikit pun. Syarat-syarat yang diberikan beliau memang terlihat sangat berat, tapi beliau punya manhaj sendiri untuk menjadikan santri-santrinya memiliki hati yang bersih. Salah satunya memilih melalui jalan tasawuf. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi sekilas kisah Abuya Munfasir Padarincang, Serang, Banten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.